الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat buat pribadi khatib khususnya dan kepada para jemaah pada umumnya, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita diciptakan dan darinya kita ada dan kembali kepadanya jiwa. Dan modal-modal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah amal yang didasarkan dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 22, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim," dan orang-orang yang sabar mereka mencari keridhaan Allah, mencari pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, Tuhan kita semua. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, serta menginfakkan sebagian rezeki mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, serta membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, merekalah yang mendapatkan tempat kediaman yang baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika sahabat berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan sahabat untuk menerima siraman rohani serta mendapatkan ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanpa disadari, izbala alaina rajulun syadid, Umar bin Khattab mengatakan, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh satu orang pun di antara kami. La ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang kenal di antara para sahabat tentang laki-laki yang muncul secara tiba-tiba. Berpakaian putih, tidak ada tanda-tanda bekas telah melakukan perjalanan yang panjang. Bersih, putih bersih, rambut hitam. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian tiba-tiba menyandarkan lututnya ke lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wadi'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan menaruhkan tangannya di atas paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam." Maka kemudian Nabi menjawab, Islam itu rukunnya 5. Pertama syahadat, kedua salat, kemudian haji, puasa dan zakat.
Selanjutnya yang menarik, laki-laki ini mengatakan jawabanmu benar. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquh. Kami heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, beritahu kepadaku tentang iman. Rasul pun menjawab, iman itu rukunnya 6. Selanjutnya, beritahu kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Pada khutbah kali ini kita ingin membahas tentang ihsan dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an kata ihsan sangat sering diucapkan. Intensitas pengucapan kata ihsan itu lebih dari 30%. Bahkan khutbah Jumat selalu ujung di khutbah kedua ada ayat yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ternyata selain rukun Islam, selain rukun iman, ada pokok agama ini, yaitu ihsan. Seseorang ketika mengerjakan rukun Islam, mengerjakan rukun iman, pada hakikatnya dia haruslah mengerjakan prinsip yang ketiga, yaitu ihsan, atau menjadi pribadi yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan berasal dari kata hasan. Hasan baik, tapi kalau ihsan ada penambahan satu huruf, yaitu huruf alif. Di dalam bahasa Arab, penambahan satu huruf maka bertambahlah maknanya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah satu huruf maka bertambah makna. Kalau makna hasan artinya baik, maka ihsan artinya iqta'ul hasan, memberikan kebaikan, wa fi'lul khair, dengan cara yang terbaik. Memberikan kebaikan dengan cara yang terbaik, kemudian dikorelasikan dengan ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, surat 13, Allah menjelaskan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa bisa ada pribadi yang muncul, yaitu pribadi yang ihsan? Dan ternyata pribadi yang ihsan bukanlah pribadi mayoritas, tapi kemudian pribadi ihsan adalah pribadi yang minoritas. Banyak orang membalas kebaikan dengan kebaikan, sedikit orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi perbuatan terbaik tentu membalas keburukan dengan kebaikan. Masalahnya, membalas keburukan dengan kebaikan tidak muncul secara tiba-tiba, tanpa ada sikap ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan ihsan dilatih setiap hari. Ketika dia beribadah, dia yakin bahwa dalam solatnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa dalam solatnya dia yakin bahwa dia bertemu dengan Allah. Karena dia bertemu dengan Allah, maka Allah menjadi lawan bicaranya. Allah ada di hadapannya. Maka kemudian dia melatih dari ayat itu, dia memahami, dia menghayati, memunculkan sifat ihsan dalam hatinya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, bahwa dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinannya kalaupun dia tidak mampu seperti itu, dia pasti yakin bahwa Allah melihat dirinya dalam keadaan beribadah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok Islam ini yang menjadi dasar penting. Kenapa? Bahwa keyakinan itu terhadap Tuhan sangat menentukan arah kehidupan. Kalau hari ini kita melihat berbagai macam krisis, degradasi moral yang luar biasa dari satu generasi ke generasi berikutnya, sesungguhnya ada krisis yang paling mendasar, fundamental, itulah krisis keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu orang berjuang dalam beribadah, bagaimana agar mencapai derajat hati
hakikat, yaitu makrifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa dekat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan mujahadah kesungguhan untuk merasakan di dalam dirinya bahwa dia beribadah sedang berhadapan dengan Tuhan yang diibadahi. Itulah kenapa kata la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah bermakna la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya setiap dia salat, dia menuju tempat salat, dia yakin bahwa salat itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap yang ihsan dalam beribadah lahirlah perbuatan yang ihsan. Di luar salat dia berbuat baik hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata baik karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan yang terbaik karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu perjuangannya belum membuahkan hasil karena tidak selalu perjuangan berbuah dengan kemenangan. Ketika dia belum berhasil, tapi dia yakin bahwa perjuangannya dipandang dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah perbuatan-perbuatan yang ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Allah berikan dalam dirinya kesabaran yang besar, kesabaran yang didasarkan karena mencari keridhaan Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah pokok agama. Setelah rukun Islam kita kerjakan, rukun iman kita pahami, selanjutnya ada ihsan dalam ibadah yang harus segera kita amalkan dan segera kita koreksi diri kita sejauh mana kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam keseharian kita. Ketika ini hadir dalam kehidupan kita, insyaallah kita menjadi pribadi yang ihsan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Orang yang ihsan disediakan oleh Allah tempat kediaman yang terbaik, yaitu jannatu 'adnin yadkhulunaha, yaitu surga yang mereka masuki. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama kakek nenek moyang mereka, orang-orang yang saleh. Inilah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ihsan. Mudah-mudahan semua kita menjadi pribadi yang ihsan dalam ibadah serta menjadi pribadi yang ihsan dalam keseharian. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina sawaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni fa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون